Hello everyone, welcome back to my channel. It's me Astra Suryawan, dan pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi di kelas 8 semester 2. Jadi materi ini menurut saya sangat penting untuk dikuasai karena akan sering kita gunakan ke depannya. Jadi materinya itu adalah tentang recount text. Apa itu recount text? Jadi recount text adalah teks yang menceritakan kembali kejadian yang ada di masa lampau. Contohnya itu adalah pengalaman waktu kecil atau mungkin pengalaman saat melakukan liburan. Nah, di recount text mempunyai beberapa ciri-ciri, dan ciri-ciri ini mesti dihafal atau dipahami. Nah, ciri-ciri pertama dari recount text itulah menggunakan kalimat past tense. Jadi buat kalian yang belum tahu apa itu kalimat past tense, jadi kalimat past tense itu adalah kalimat yang menjelaskan kejadian di masa lampau. Ya, jadi ada kaitannya dengan fungsi dari recount text itu sendiri. Contoh kalimatnya adalah I saw a beautiful view, yang artinya saya melihat pemandangan yang cantik atau yang indah. Saya melihat sebuah pemandangan yang indah. Nah, kalimat ini merupakan kalimat past tense karena menggunakan kata kerja kedua atau verb to. Selanjutnya, recount text juga menggunakan yang namanya action verb. Contoh dari action verb itu adalah spend, saw, went, took, dan etc. Jadi etc. ini artinya dan lain-lain. Spend itu adalah sebuah tindakan, yaitu menghabiskan sesuatu. Saw adalah tindakan juga, melihat. Kemudian went, pergi. Kemudian took juga merupakan action verb. Oke, selanjutnya recount text menggunakan yang namanya adverb dan adverbial phrase. Contohnya adalah last summer, in Jakarta, dan lately. Jadi apa itu adverb dan adverbial phrase? Jadi sederhananya untuk materi ini di recount text adalah fungsinya untuk menjelaskan atau memberikan keterangan pada sebuah kalimat. Apakah kalimat itu mempunyai keterangan waktu, keterangan tempat, atau lebih menjelaskan bagaimana suatu kegiatan itu dilakukan. Contohnya itu adalah last summer, itu menjelaskan keterangan waktu kapan sebuah cerita itu dilaksanakan. Kemudian ada juga yang namanya keterangan tempat. Contohnya adalah in Jakarta. Jadi ini menjelaskan tempat. Kapan sih atau di mana, maaf ya. Jadi di mana kejadian itu dilaksanakan atau terjadi. Selanjutnya, recount text menggunakan namanya conjunction dan time connectives. Jadi conjunction adalah penghubung. Contohnya adalah and. And artinya dan. Kemudian dia juga menggunakan namanya time connectives. Jadi time connectives ini adalah memberikan kita gambaran kejadiannya itu sudah, sesudah, atau sebelum, dan yang lain-lain ya. Contohnya adalah after that. Jadi setelah itu atau before that, sebelum itu. Kita lanjut ke macam-macam recount text. Jadi recount text itu mempunyai 3 macam. Yang pertama adalah personal recount. Jadi personal recount adalah menceritakan pengalaman pribadi. Jadi di pelajaran SMP biasanya kita akan berfokus pada yang namanya personal recount. Jadi siswa itu lebih dituntut untuk bagaimana cara membaca personal recount yang baik dan juga membuat personal recount yang baik. Selanjutnya ada namanya factual recount. Jadi factual recount itu adalah sebuah teks yang menyajikan laporan atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Jadi berdasarkan fakta. Oke, jadi tidak berfokus pada personal recount, artinya tidak menggunakan kata saya, teman saya, keluarga saya, seperti itu. Tidak bersifat pribadi. Berbeda dengan yang namanya personal recount, itu lebih ke pengalaman pribadi, sedangkan factual recount tidak menggunakan kalimat-kalimat yang berhubungan dengan kata pribadi. Selanjutnya ada juga namanya imaginative recount. Jadi imaginative recount itu adalah menceritakan cerita yang tidak benar-benar terjadi atau bersifat hayalan. Jadi ini sedikit berbeda dengan namanya narrative text. Karena ada juga sebuah teks yang bernama naratif.
Mungkin nanti di video selanjutnya akan saya bahas tentang apa itu narrative text. Selanjutnya, kita akan membahas tentang generic structure dari recount text. Jadi, generic structure itu artinya yang menyusun teks itu, ya. Struktur general dari recount text itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah orientation, yang kedua adalah events, dan yang ketiga adalah reorientation. Jadi orientation itu adalah pengenalan cerita. Jadi di awal itu akan ada pengenalan berisikan informasi tentang siapa, di mana, dan kapan cerita itu terjadi. Kemudian ada namanya events. Ini yang kedua. Jadi events itu berisikan kejadian-kejadian dalam cerita yang terjadi secara kronologis. Dan yang terakhir ada namanya reorientation. Reorientation sederhananya adalah kesimpulan atau rangkuman dari sebuah cerita. Dan generic structure ini tidak boleh ditukar-tukar ya. Jadi pastikan ketika kita membuat sebuah recount text, orientation yang pertama harus diawali dengan orientation, kemudian diikuti oleh events dan diakhiri dengan reorientation. Nah, berikut adalah contoh dari recount text. Judulnya adalah Rainy Day. Jadi untuk link ceritanya kalian bisa cek nanti di video description. Oke, kita mulai saja. Di orientation di sini kalimatnya adalah 2 weeks ago was the season of rain. I had a lot of laundries to do even it was raining. Jadi di sini keterangannya itu keterangan karakter yang ada di sana adalah I atau saya. Jadi kita bisa tahu bahwa ini merupakan personal recount, ya, pengalaman pribadi. Kemudian di sini menjelaskan namanya keterangan waktu. Jadi kapan cerita itu terjadi. Jadi cerita ini terjadi 2 weeks ago atau 2 minggu lalu. Kemudian kita fokus pada yang namanya event. Di event ini kita bisa lihat ada beberapa kejadian yang terjadi secara berurutan atau chronological order. Jadi tidak boleh dia itu berlompat-lompat kejadiannya. Ini yang penting. Di event tidak boleh setelah misalnya hari pertama tidak boleh melompat ke hari ketiga. Jadi harus setelah hari pertama langsung ke hari kedua. Nah, di sini lebih sederhana dia. Yang pertama dia I forgot to put my laundry under the glass roof to protect it from the rain. I was in my school and there was no one in my home. Then the rain was falling down so hard. I came to my home right after the rain and the class was over. But unfortunately, all my laundry were wet. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa kejadian yang pertama, ya sederhananya adalah pertama hujan itu turun dulu, baru dia pulang ke rumah. Jadi tidak boleh ditukar. Jadi pulang dulu ke rumah baru hujan turun. Jadi itu tidak boleh ya, tidak boleh dilompat-lompat. Dan yang terakhir ada yang namanya reorientation. Oke, seperti yang saya jelaskan tadi, reorientation adalah dia merangkum cerita. Jadi merupakan kesimpulan cerita. Reorientation ini di sini adalah I totally forgot about the weather 2 weeks ago. Then I let my laundry wet and I was regret about it. Jadi bisa kita lihat bahwa kesimpulan ceritanya itu dia menyesali. Kenapa dia bisa lupa tentang cuacanya. Jadi kenapa dia bisa ceroboh, bisa kita katakan ceroboh sampai-sampai baju-bajunya itu basah. Nah, itu dia sedikit tentang recount text. Apa itu recount text? Fungsinya dan generic structure, macam-macamnya, dan juga ciri-cirinya. Semoga video ini bermanfaat. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. See you again, dan jangan lupa like, share, dan subscribe.